Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraja dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 13 Mei tahun 2021. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan ada waktu bagi kami untuk duduk diam sejenak di hadapan hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu begitu penting bagi hidup kami. Tanpa firman-Mu, kami tidak bisa melihat dan mengetahui kebenaran. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu pada malam hari ini, supaya kami dapat mengerti firman-Mu itu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20. Yesus beberapa kali menempatkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Tuhan turut bekerja. Saudara-saudara sekalian, saat seseorang diberi tugas pelayanan, tidak jarang ada yang mengatakan, "Saya belum bisa." Entah karena dia memang tidak bisa, ataukah dia tidak mau memberi diri untuk tugas tersebut. Sesudah Yesus bangkit, ia memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kita dapat melihat bersama dalam pembacaan kita, sebelumnya para murid-murid tidak percaya akan berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Demikian juga berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh 2 orang murid yang melakukan perjalanan ke luar kota. Yesus datang ke dalam dunia mengerjakan keselamatan agar manusia berkenan kepada Allah. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, Yesus telah menyediakan jalan keselamatan untuk semua orang, untuk semua bangsa yang percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata Yesus menampakkan diri pertama kali bukan kepada murid-muridnya, tetapi kepada orang yang pernah ia jumpai ketika ia berkeliling untuk mengajar. Namun karena ketidakpercayaan para murid, maka Yesus sendiri menampakkan diri dan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Namun peristiwa itu, Yesus memberikan perintah untuk pergi memberitakan Injil sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga. Para murid melakukan apa yang Yesus perintahkan, yakni pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dunia. Dalam pelayanan itu, Allah turut bekerja. Jika dalam pembacaan kita pada malam hari ini, para murid mendapat tugas untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, lalu bagaimana dengan kita? Berkenankah kita yang hidup di masa kini untuk memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga semua orang tahu siapa dan bagaimana Yesus begitu mengasihi dunia ini? Mungkin kita bertanya, bagaimana kami harus dan cara seperti apa kami harus memberitakan Injil kepada semua? Sederhana sekali saudara-saudara. Adalah ketika hidup saudara, pola hidup saudara, perkataan saudara-saudara, perkataan yang membawa damai sejahtera, perkataan yang membangun, pola hidup yang menyenangkan, pola hidup yang benar, yang kemudian membuat orang yang melihat, menyaksikan dan merasakannya menjadi nyaman. Oleh karena itu berkenanlah menjadi alatnya di dunia ini. Jangan ragu akan kemampuan yang saudara miliki.
ingat, Allah turut bekerja dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menghadap hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan malam ini semakin meneguhkan kami dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami juga semakin giat memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Tuhan, biarlah memberitakan Injil menjadi gaya hidup kami di zaman sekarang ini. Menjadi kebiasaan dalam hidup kami yang tentu kebiasaan yang bermakna dan berdampak. Ampuni kami Tuhan, jika kami lalai memberitakan Injil itu. Malam hari ini kami berdoa bersama seluruh warga jemaat, berdoa bersama warga jemaat yang sakit, mohon kesembuhan, warga jemaat yang kesulitan pekerjaan, warga jemaat yang kesulitan menata usaha, warga jemaat yang kesulitan dalam pendidikan, warga jemaat yang kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan, kuatkan mereka dan kami berdoa kemudahan-kemudahan mereka dapatkan. Tentunya semuanya berasal dan datangnya dari Tuhan. Kami berdoa bersama warga jemaat yang merindukan keturunan, mencari pasangan hidup. Bagi mereka yang sedang berbeban berat oleh karena tekanan-tekanan psikologi, Tuhan kabulkan doa mereka. Juga berdoa bersama dengan warga jemaat yang sedang menempuh pendidikan baik dari tingkat dasar hingga lanjutan perguruan tinggi. Karuniakan kesetiaan, ketekunan, dan tentu juga hasil yang baik ketika mereka menghadapi semester atau ujian. Bersyukur bersama warga jemaat atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam semua sendi kehidupannya, baik pekerjaan, usaha, pendidikan, keluarga, pelayanan,
Demikian juga yang ditambahkan setahun usia kelahiran dan pernikahannya. Kami sebut dalam doa Hesron Roni Sannang, Saina Joycelyn Lembang, Bapak Martidus Kidingallo, Frida Adriani, Mayvin Osea Mahamid, Merianti Patasik, Ibu Elizabeth Mono, Triksi Anastasia Baralangi, Bapak Reza Pahrosi dan Ibu Rosa Tambuku atas pertambahan usia pernikahan mereka. Biarlah dengan pertambahan usia kelahiran dan pernikahan mereka semakin mengasihi Tuhan dan semakin dewasa dalam iman percaya mereka. Kami terus berdoa untuk pelayanan dalam jemaat, mendoakan majelis gereja bersama dengan pengurus OIG. Demikian juga unit kerja yang ada sebagai perpanjangan tangan baik dari majelis gereja maupun dari OIG yang ada untuk kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, sekiranya kami istirahat malam hari ini, jauhlah kami dari berbagai mara bahaya, jauhlah kami dari berbagai sakit penyakit. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.